Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Tessa Triastuti. Di sini, di semester 5 ini, insya Allah saya akan mengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Atau sering kalian dengar dengan istilah atau singkatan ya, BLK. Gitu ya. Nah, di semester 5 ini, kita akan sama-sama mempelajari, kemudian mendiskusikan, dan juga mendalami mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang nanti sebelum kita masuk ke materi atau sub-sub babnya, kita akan perkenalan dulu nih ya. Selain perkenalan dengan saya, kemudian saya juga mengenal teman-teman semuanya, juga kita akan mengenal nih ya materi-materi atau sub-sub bab yang akan kita kaji bersama-sama di materi kontrak perkuliahan. Ya. Jadi sebelum ke kontrak perkuliahan, nanti di sana saya akan menyajikan informasi akademik, kemudian juga tugas-tugas apa yang harus diselesaikan, kemudian buku apa yang harus kalian miliki. Sebelum ke sana, mungkin saya akan memberikan selayang pandang dulu ya. Di sini saya akan sedikit memperkenalkan dulu supaya kalian mengenal dulu lah ya, gitu ya. Inti dari bank dan lembaga keuangan non-bank ini apa sih? Jadi sebenarnya materi atau mata kuliah bank dan lembaga keuangan ini sudah sering kalian dengar ya. Jadi pada intinya seperti yang kalian lihat ya, ada gambar di sini. Ini adalah salah satu materi atau bab yang akan kita sama-sama kaji, akan kita sama-sama diskusikan selama satu semester ini. Yaitu diantaranya nanti kita akan sama-sama mengkaji mengenai bank syariah, ya, kemudian juga bank konvensional. Selain bank syariah, bank konvensional, nanti juga ada BPR, ya, Bank Perkreditan Rakyat. Juga nanti kita yang paling inti adalah kita akan membahas mengenai bank sentral atau Bank Indonesia. Nanti kita akan diskusikan apa bedanya ketiga bank tersebut ya. Bank sentral atau Bank Indonesia, kemudian bank konvensional, bank syariah, dan juga bank perkreditan rakyat. Ini kan sudah bank ya. Tadi mata kuliahnya bank dan lembaga keuangan non-bank gitu ya. Nah, yang non-banknya apa nih ya? Yang lembaga keuangan non-banknya apa? Banyak gitu ya. Nah, nih, nanti kita akan sama-sama kaji mengenai bursa efek ya. Berarti nanti kita akan sama-sama diskusikan mengenai pasar saham, pasar uang, seperti itu ya. Kemudian di sini ada tentang lembaga yang mengelola dana pensiun. Banyak ya, ada BPJS Ketenagakerjaan dan masih banyak yang lainnya seperti ya. Kemudian ada asuransi ya. Kemudian ada multi finance, kemudian di luar ini ada koperasi, ada pegadaian dan masih banyak lagi. Jadi sampai sini kalian sudah punya gambaran kan materi atau subbab yang akan kita kaji, kita diskusikan di mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank ini sangat sering kalian jumpai seperti itu ya. Jadi jangan takut terhadap mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank ini ya. Nah, selain saya memberikan selayang pandang melalui gambar-gambar tadi, saya juga akan memberikan informasi atau selayang pandang melalui tayangan video berikut. Silahkan, selamat menyimak. Nah, di sini kami akan membahas bagaimana sejarah uang, apa itu uang, jenis-jenis uang, fungsi uang, nilai mata uang, serta syarat-syarat uang. Oke, yang pertama yaitu bagaimana sih sejarah uang itu?
Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah uang. Yang pertama adalah sistem barter, di mana sistem barter di sini adalah memanfaatkan atau menggunakan alat dan benda sebagai alat penukaran atau transaksi jual beli. Yang kedua adalah penggunaan barang seperti kerang, senjata, dan hasil bumi sebagai alat transaksi yang saat itu dinamakan uang barang. Karena dalam penggunaan uang barang maupun barter memiliki beberapa kekurangan seperti tidak tahan lama, cepat rusak, sukar disimpan, nilainya selalu berubah-ubah, dan sukar dipindah-pindah, didorong dengan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, sehingga masyarakat mulai menciptakan uang dari koin. Sekitar tahun 560 sebelum Masehi, Croesus dari Yunani mulai menggunakan emas dan perak sebagai bahan pembuatan uang koin. Hingga pada abad pertama Masehi pada dinasti Tang pemerintah Cina mulai menciptakan uang kertas sebagai bahan uang. Selain itu di abad modern Benjamin Franklin yang didaulat sebagai bapak uang kertas juga mencetak dolar dari bahan kertas. Hingga saat ini penggunaan uang kertas dan uang koin digunakan sebagai alat transaksi yang sah dan diterima seluruh masyarakat sebagai alat transaksi. Kemudian, apa sih pengertian uang itu? Dan apa aja sih syarat-syarat uang? Pengertian uang adalah segala sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi dalam pembelian barang maupun jasa. Syarat uang sendiri ada beberapa, yakni dapat diterima oleh masyarakat, dapat disimpan dan memiliki nilai tertentu, tidak mudah rusak, mudah dibawa, mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya, jumlah terbatas sehingga tetap berharga. Selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis uang? Lanjut pada jenis uang. Ada 3 jenis uang. Yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu ada uang kertas dan uang logam. Uang kertas ini biasanya terbuat dari kertas, sedangkan uang logam ini biasanya terbuat dari logam ataupun emas ataupun perak. Kemudian yang kedua ada berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal ini diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Contohnya itu uang logam dan uang kertas. Kemudian untuk uang giral ini diterbitkan oleh Bank Indonesia, yaitu berupa pilihan giro. Kemudian yang ketiga berdasarkan nilainya, yang terdiri dari uang bernilai penuh. Artinya nilai intrinsik dan nilai nominalnya sama. Biasanya berlaku pada uang logam mulia. Kemudian uang tidak bernilai penuh. Artinya nilai intrinsik lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya. Biasanya terdapat pada uang kertas. Kemudian, apa sih fungsi uang itu? Ada 2 fungsi uang. Fungsi asli memiliki 2 komponen. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Artinya, benda dapat ditukarkan dengan uang, kemudian dapat ditukarkan dengan barang atau jasa yang lain. Kemudian ada jasa ditukar dengan uang, kemudian ditukar dengan barang atau jasa yang lain. Kemudian ada uang sebagai satuan hitung. Artinya, suatu ukuran untuk menentukan besar kecilnya suatu barang. Barang ditukarkan dengan barang lain jika barang tersebut mempunyai nilai tukar. Selanjutnya, fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang ada 5. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, uang sebagai pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai penimbun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pembentukan modal. Yang kelima, uang sebagai ukuran harga atau pengukur nilai. Selanjutnya yaitu nilai-nilai mata uang. Nilai mata uang ada 3 macam. Yang pertama yaitu nilai nominal. Contohnya saja, pada selembar uang kertas Rp5.000, nilai nominalnya adalah Rp5.000. Yang kedua yaitu nilai intrinsik. Contohnya saja, pada selembar uang kertas Rp5.000, dinilai dari kertas atau harga kertas yang digunakan untuk membuat uang Rp5.000 tersebut. Yang terakhir yaitu nilai internal atau nilai real.
nilai internal uang berbanding terbalik dengan harga barang. Artinya, jika harga barang dan jasa naik, maka nilai internal uang akan turun sehingga akan menyebabkan inflasi. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan mempunyai kegiatan utama, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank atau LKB, serta lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Pengertian lembaga keuangan bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Gambar di bawah ini adalah proses mekanisme yang ada di bank. Selanjutnya yaitu tugas pokok bank. Yang pertama yaitu menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, yang ketiga layanan jasa. Jenis-jenis bank. Yang pertama, bank sentral. Di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk mengatur peredaran uang, menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Pengertian lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis LKBB. Apa aja sih? Ada perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, koperasi simpan pinjam, bursa efek atau pasar modal. Lalu ada pegadaian, leasing, perusahaan anjak piutang, dan perusahaan modal ventura. Bagaimana? Sudah disimak videonya? Nah, jadi inti dari video tadi bisa kita simpulkan dalam bagan seperti ini ya. Jadi, lembaga keuangan yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan itu membahas mengenai lembaga keuangan yang dalam bentuk bank, kemudian lembaga keuangan yang berbentuk bukan bank, ya. Dimana seperti tadi saya sudah sebutkan ya melalui gambar tayangan di awal itu, bahwa lembaga keuangan yang dalam bentuk bank itu nanti kita akan sama-sama dalami mengenai bank sentral atau Bank Indonesia. Kemudian kita akan kaji mengenai bank umum, ya, bank konvensional maupun bank syariah. Nanti kita akan sama-sama bahas. Kemudian juga yang terakhir ada bank perkreditan rakyat. Itu adalah lembaga keuangan bank. Kemudian lembaga keuangan yang non-bank atau lembaga keuangan yang lainnya. Nanti kita akan bahas mengenai pasar modal, ya, kemudian pasar uang dan valuta asing, ya, kemudian koperasi nih ya, koperasi simpan pinjam gitu ya, pegadaian, leasing, asuransi, anjak piutang, modal ventura, dana pensiun, dan masih banyak lagi ya. Itu adalah selayang pandang materi perkuliahan selama 1 semester ke depan. Sekarang kita masuk ke kontrak perkuliahannya ya. Di sini saya akan menyampaikan informasi akademiknya. Yang pertama, ya, perkuliahan kita dimulai
dari tanggal 3 Oktober 2022 sampai 20 Januari tahun 2023. Di mana nanti kita kurang lebih sama seperti semester-semester yang lalu ya, kita akan ada 16 kali pertemuan, dua kali itu di pertemuan 8 kita akan UTS, dan di pertemuan 16 kita akan UAS ya. Nah, di mana UTS dari kalender akademik sudah kita agendakan akan diselenggarakan pada tanggal 21 sampai 25 November selama 1 minggu. Kemudian untuk UAS. UAS akan kita laksanakan bulan Januari nih ya. Jadi nanti siap-siap nih bulan Januari. Di tanggal 23 sampai 27 Januari 2023 ya. Nah, jadi jumlah pertemuan kita itu baik daring ya maupun kita tatap muka ya, online ataupun offline, kita totalnya itu 14 kali pertemuan. Kemudian di sini ada syarat untuk mengikuti ujian. Jadi jumlah kehadiran sekarang dihitung ya. Syarat ujian itu 70% dari total kehadiran. Bila kurang, tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Jadi ini hati-hati ya terhadap absensi ya, karena absensi menentukan kalian bisa mengikuti ujian atau tidak. Gitu ya. Nah, kemudian kebijakan pelaksanaan perkuliahan. Perkuliahan akan dilaksanakan secara hybrid atau 1 minggu offline dan 1 minggu online, seperti itu. Jadi selang-seling ya, selama 1 semester ini, 1 minggu online, kemudian 1 minggu offline, minggu berikutnya online lagi, offline lagi, dan seterusnya. Kemudian untuk absensi, kita melakukan absensi di 3 nih ya. Yang pertama di Sister ya, di Sister Tridharma, di aplikasi Sister kalian jangan lupa di absen setiap melaksanakan perkuliahan. Kemudian yang kedua di aplikasi Google Form ya, dan kemudian absensi manual yang dipegang oleh dosen. Seperti itu ya. Jadi hati-hati terhadap absen karena absensi kalian menentukan kalian bisa ikut ujian atau tidak ya. Kemudian di sini ada kebijakan penilaian di mata kuliah yang saya ampu ya. Di mata kuliah yang saya ampu, di mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank ini masih sama seperti mata kuliah lain yang saya ampu, yaitu nilai kehadiran dan tugas itu berkontribusi 20%. Kemudian nilai UTS dan UAS berkontribusi 30% masing-masing. Ya. Jadi maksimalkan di kehadiran, kemudian selesaikan semua tugas-tugas kalian. Ya. Jadi pokoknya ikuti saja prosesnya, insya Allah hasilnya tidak akan mengkhianati proses yang sudah kalian jalani ya. Nah, adapun ini nih ya subbab yang akan dibahas ya, yang akan kita kaji, yang akan kita dalami selama 1 semester ke depan. Di sini saya sudah bagi ya materi-materi ke dalam 14 pertemuan ya, itu pertemuan 8 UTS, pertemuan 16 UAS. Berarti total kita pertemuan dan membahas materi itu adalah 14 kali pertemuan ya. Di pertemuan pertama, materi kita nanti adalah konsep dasar uang dan keuangan. Ya. Kemudian di pertemuan kedua, kita akan masuk ke bank dan lembaga keuangan non-banknya. Pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai Bank Indonesia. Pertemuan keempat, kesehatan bank. Nah, jadi bank itu diukur ya kesehatannya, tingkat kesehatannya. Apakah bank ini termasuk golongan yang sehat atau tidak sehat. Kemudian bagaimana cara menilai kesehatan bank, nanti akan kita kaji. Kemudian di pertemuan kelima, kita akan masuk ke materi perkembangan perbankan di Indonesia. Kemudian yang keenam, aktivitas bank. Aktivitas apa saja yang dilakukan oleh bank? Pastinya berbeda.
yang dilakukan atau aktivitas Bank Indonesia selaku bank sentral itu akan berbeda dengan bank konvensional, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat. Itu ada perbedaan aktivitasnya. Kemudian di pertemuan ketujuh kita akan masuk ke kredit perbankan. Nah, di sini kita masuk ke UTS, di mana UTS materi yang akan diujiankan itu adalah materi dari pertemuan 1 hingga materi ke pertemuan 7. Itu yang akan di UTS-kan. Setelah selesai UTS, kita masuk ke pertemuan 9, ya, di mana kita akan masuk ke materi jasa-jasa perbankan. Nah, kemudian di sini yang menarik nih ya, di pertemuan 10 kita akan masuk ke bank umum berdasarkan prinsip syariah, ya. Nah, jadi di dalam prinsip syariah itu ada riba itu diharamkan gitu ya. Terus apakah di syariah di perbankan syariah itu tidak ada bunga, tidak ada riba atau bagaimana? Nanti kita akan bahas di bank prinsip syariah. Kemudian di pertemuan 11 kita akan masuk ke pasar modal, ya. Kemudian pertemuan ke-12 kita masuk ke pasar uang dan valuta asing, ya, menarik ya. Di pertemuan ke-13 kita masuk ke leasing atau sewa guna usaha. Itu bagaimana aturannya? Ya. Kemudian di pertemuan 14 kita masuk ke modal ventura dan reksadana, dan yang terakhir di pertemuan 15 kita akan masuk ke perusahaan asuransi. Itu materi terakhir ya. Kemudian kita akan melaksanakan UAS di tanggal 23 Januari ya, dengan materi yang diuaskan atau yang diujiankan itu materi dari setelah UTS pastinya ya. Berarti dari pertemuan 9 dari jasa-jasa perbankan hingga materi 15 atau materi perusahaan asuransi. Ya, siap ya? Silahkan Ibu, ini kan materinya sudah ada ya. Terus kita nyari sumbernya dari mana nih Bu? Gitu ya. Silahkan. Sekarang sudah era digital, kalian bisa mendownload modul-modul di internet, ataupun saya sarankan kalian memiliki minimal satu saja buku pegangan. Ya, saya di sini rekomendasikan beberapa buku yang cocok untuk saku mahasiswa ya. Oh, ini sebelum ke buku, kita masuk dulu ke penugasan ya. Tentunya nanti kita akan ada tugas yang dilakukan secara mandiri dan juga tugas yang dilakukan secara berkelompok. Karena biasa kita akan membentuk kelompok-kelompok kecil, nanti kita akan menggunakan model small group discussion. Jadi kita nanti akan berdiskusi bersama-sama ya. Nah, ini tadi yang saya katakan buku sumber yang digunakan. Silahkan, sekarang era sudah digital, sekarang kalian bisa membaca dari manapun, tapi saya tetap sarankan kepada kalian memiliki minimal satu buku. Ya. Di sini kalian silahkan bisa memilih buku yang manapun ya. Silahkan, kalian bisa memilih buku yang manapun ya. Di sini ada bank dan lembaga keuangan non-bank karya Fatih Fuadi ya. Silahkan bisa kalian cari di Gramedia ataupun di online shop, silahkan ya. Ini harganya berkisar kurang lebih di angka 100.000 ke atas, tapi di bawah 200.000 ya. Misalnya kalau yang ini berat ya, silahkan kalian bisa gunakan yang lainnya. Ini ada bank dan lembaga keuangan lainnya karya Harry ya. Ini di Gramedia itu harganya itu kurang lebih 90 ribuan. Ya, lebih ekonomis ya. Silahkan kalian nanti bisa cari di sana, ataupun mau cari di online shop, silahkan. Pastinya kalau di online shop biasanya lebih murah. Kemudian ini ada buku yang saya rekomendasikan lagi ya. Ini harganya lebih murah daripada kedua yang lainnya. Tadi saya sudah menampilkan buku yang
di bawah 200, kemudian yang kedua tadi di bawah 100. Nah, gitu ya. Nah, ini ada buku Bank dan Lembaga Keuangan karya Tamrin Abdullah ya. Ini berkisar di antara harga 70 atau 60 ribu kalau di Gramedia. Silahkan kalian bisa cari uh, di online shop, atau misalkan ibu boleh nggak misalnya kalau saya mencari buku yang lain? Boleh, sangat boleh sekali. Silahkan ya. Silahkan kalian, yang penting kalian punya satu, minimal satu lah ya, buku pegangan gitu ya, untuk pegangan kalian. Kemudian sepertinya sudah selesai materi kita hari ini ya. Kan sudah selesai. Jadi pada intinya kontrak perkuliahan hari ini kita sudah sama-sama melihat selayang pandang materi yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan selama 1 semester ke depan. Kemudian juga saya sudah menyampaikan kontrak perkuliahan. Adapun tadi yang harus kalian patuhi mengenai absensi yang berpengaruh 70% terhadap ujian gitu ya. Jadi ujian itu minimal 70% ya kehadirannya. Gitu ya. Itu harus kalian ingat seperti itu ya. Dan juga jangan lupa dilaksanakan. Pokoknya jalani semua prosesnya, insya Allah hasil tidak akan mengkhianati dari proses yang sudah kalian jalani. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.